Begitu dia ngomong rakyat, kita lemes sudah. Akhirnya, ya Mas, karena yang minta ini rakyat yang banyak lebih bagus, Jokowi, saya setuju. Tapi dengan syarat, apa syaratnya? Saya nggak mau laporan-laporan sama Pak JK. Saya bilang sama Ahok, gue nggak nyari kerjaan, gue tuh sibuk banget. Lu sama Jokowi ada masalah apa? Lu ketemuin gue. Oke. Iya kan? Gue banyak ide, banyak terobosan, banyak teman dalam sama luar negeri. Lu nggak perlu mikirin gue urusan begitu gitu. Kemudian beberapa hari kemudian SBY mengadakan press conference di Binaga. Saya minta kepada Kapolri Sutanto untuk hati-hati menangani kasus Dr. Rizal Ramli. Karena kalau ada apa-apa, saya yang kena getahnya. Nah kita kan udah kode nih, udah selesai nih barang. Iya kan? Nah, yang kesian Pak Tanto. Dianggap dia nggak mampu kendalikan situasi, udah ditandatangani jadi Kapolri, akhirnya diganti jadi Kepala BIN. Sutanto. Sebentar aja ya? Ya, diganti sama Bambang Hendarso. Oke. Jadi Kapolri. Oke. Itu loh ceritanya. Waktu itu dia belum pensiun berarti ya? Siapa? Sutanto. Saya nggak tahu pensiun I apa. see, oke. Tapi dia udah ditandatangani untuk perpanjangan jabatan Kapolri. Akhirnya digeser jadi Kepala BIN. Nah, di masa pemerintahan Jokowi Jilid 1 kan, kan abang sempat lagi menjadi komisaris utama di BNI. Yes. Iya kan? Lalu menjadi Menko Maritim. Ya. Yang sekarang Luhut pegangan. Itu kan orang juga bertanya-tanya, ini jalan ceritanya gimana? Kok bisa ke sana, lalu tiba-tiba masuk kabinet, ributlah sedikit-sedikit sama Wapres. Lalu akhirnya keluar lagi. Gimana? Jadi kalau di BNI, saya memang diminta. Karena orang tahu lah. Oke. Kalau kita tuh bisa nyelesain ada masalah, kita beresin lah. I see. Nah kita preskon BNI, ya. Tahun berapa itu? Tahun 2015 kalau nggak salah. Oke. Cuma setahun doang. Yang minta Bu Rini? Enggak. Istana? I see, oke. Iya kan? Iya. Nah, ya seperti biasa, kita ubah langsung rencana midtermnya BNI. Iya. Supaya lebih agresif, resiko modalnya, kebetulan di rootnya juga bagus orang kerja. Baikuni dulu? Baikuni. Oke. Iya kan? Tim yang bagus lah sama saya gitu. Iya. Iya kan? Nah, itu kita ubah target achievements. Dalam 1 tahun BNI untungnya naik 87%. Oke. Tertinggi dari seluruh bank-bank nasional. I see. Ya, saya ingat waktu itu Pak Budi Hartono, pemilik BCA, ketemu di pesta. Oke. Nanya, Mas Rizal itu di BNI siapa ya? Kok agresif banget? Bagus banget. Oh, saya bilang itu Pak Baikuni dan kawan-kawan. Padahal kita yang ngerumusin strategi, kita kan strategis. Iya. Nah, habis itu saya dapat telepon, dipanggil sama Jokowi ke Istana Bogor. I see. Ya, hari itu adalah hari pengumuman penggantian kabinet. Tapi abang nggak tim ses ya? Bukan, saya nggak ada. Nggak ada. Oke. Kita pada pemilu itu nggak memihak siapa-siapa. Oke. Pemilu 2014 Iya. ya. Nah, dipanggil di Istana Bogor. Di mobil, saya pergi dengan Kasino, aktivis 98. Oke. Dia bilang, Kas, kemungkinan saya bakal ditawarin jadi Menko Maritim nih. Iya. Saya nggak mau, istilahnya bukan kejagoan kita ini makroekonomi. Bukan passion ya. Siapa ya Kas ya yang kita ajuin, kita diskusiin. Gue list 3 nama yang gue ajukan sebagai Menko Maritim. Sampai di Bogor sekitar jam 10, nggak ada siapa-siapa, pengawal nggak ada. 2016 tuh ya? 2015. Oh 2015. Ya. Loh, tadi BNI? Itu sebelumnya. Oh sebelumnya. Oh 2014 BNI-nya? 14-15 lah yang. Oke. Nah, habis itu Jokowi bilang, Mas Rizal mohon maaf, nggak ada kopi, nggak ada makanan, karena semua
yang kerja saya suruh keluar supaya pertemuan kita ini nggak bocor. I see. Ya. Terus dia bilang, Mas Rizal, saya pengen minta tolong sama Mas Rizal supaya jadi Menko Maritim. Saya bilang, Mas terima kasih banget. Saya nggak berminat, bukan core kompetens kita, bukan bidang keahlian utama kita. Yeah. Tapi saya ada daftar nama 3 orang. Dia langsung bilang, enggak, saya nggak tertarik. Bang Rizal mau sebut nama ya, yang... saya sebutin namanya. Iya, oke. Dia bilang saya nggak tertarik. Enggak, maksudnya sebutkan di sini enggak? Oh, enggak. Enggak. Nggak enak ngomong. Enggak enak. Ya. Ya. Saya maunya Mas Rizal, karena Mas Rizal itu ngerti masalah, berani. Kalau orang hanya ngerti masalah doang, nggak ada keberanian, nggak ada perubahan. I see. Kalau hanya berani doang, nggak ngerti masalah, itu preman gitu. Oke. Nah, Mas Rizal dua-duanya. Saya pengen Mas Rizal jadi Menko Maritim. Nah, kemudian saya bilang, Mas terima kasih deh, saya di luar aja. Biasa kan Mas waktu jadi gubernur minta tolong sama saya, negosiasi MRT sama Jepang. Dia datang ke kantor waktu dia gubernur, Mas Rizal, ini MRT nggak bakal jalan karena kemahalan. Kita mesti negosiasi sama Jepangnya, tapi saya nggak punya teman di Jepang. I see. Dia minta tolong. Dia datang ke kantor saya waktu itu. Oke. Nah, kebetulan saya 2 minggu kemudian, saya kan penasihat ekonomi PBB waktu itu. Oke. Bersama 3 pemenang Nobel. Oke. Salah satu anggota tim panel penasihat PBB itu namanya Tanaka. Oke. Dia adalah dirutnya JICA yang membiayai semua proyek Jepang di seluruh dunia. Iya, Japan Indonesian Cooperation Agency. Bukan internasional, Japan International. Oh, Japan International. Oke. Semua proyek Jepang di luar negeri yang biayain itu JICA. Jadi waktu saya ke New York 2 minggu kemudian ketemu kan rapat-rapat kita, saya bilang Tanaka-san tuh yuk nggak bener tuh, nggak bakal jadi tuh proyek karena kemahalan. Jadi gimana Dr. Ramli? You should send a team, kirim tim ke Jakarta, kita negosiasi, turunin, nanti bisa mulai dari utara selatan, nanti kita bisa juga kembangin barat timur. Dia setuju. MRT sekarang ya? MRT di Jakarta, Yeah, DKI. okay. Ya, I will send the team to Jakarta, Dr. We should go ahead with this. Saya telepon Jokowi dari New York, Mas, ini Mas hoki banget nih. Baru minta tolong 2 minggu yang lalu sama saya. Biasanya Jepang kan negosiasi panjang. Ini bosnya udah langsung setuju. Minggu depan datang Jakarta buat beresin ini. Apa namanya negosiasi. Iya. Ya kan, datanglah timnya. Baru mulai proyek MRT. Nah kemudian Jokowi kirim wakil gubernur Ahok ke kantor. Oke. Mas Rizal, Pak Jokowi terima kasih sekali. Gara-gara Mas Rizal ini MRT bisa mulai. Nah dia minta mau supaya Mas Rizal jadi preskom MRT. Saya bilang sama Ahok, gue nggak nyari kerjaan, gue tuh sibuk banget. Lu sama Jokowi ada masalah apa? Lu ketemuin gue. Oke. Iya kan? Gue banyak ide, banyak terobosan, banyak teman dalam sama luar negeri. Lu nggak perlu mikirin gue urusan begitu gitu. Nah itulah, jadi hubungan kita tuh dia udah lama Jokowi, orang aja kagak tahu gitu loh. I see. Hubungan begini. Iya. Ya sebelumnya kan juga waktu Jokowi masih. Jadi bukan orang lain yang merekomendasikan ya, karena Bang Rizal yang memang sudah kenal lebih dulu ya. Iya. Oke. Waktu dia mau calon gubernur kan Taufik sama Mega kan nggak maunya kan Fauzi Bowo waktu itu. Ya dia lobby lah Taufik, iya kan? Kita disuruh nemenin Taufik ketemu sama Jokowi di rumah dinas dia, ketua MPR. Duduk sebelah saya. Taufik bilang, jangan ini. Gue bilang, siapa? Aku kan nggak kenal. Ini Jokowi, calon gubernur. Oh ini Mas Jokowi. Padahal Taufik Kimas pengennya Fauzi Bowo. Fauzi Bowo. I see. Iya kan? Akhirnya dia bilang, oh ini. Jokowi bilang, Mas Rizal, saya itu udah kenal Mas Rizal. Fan lah begini bahasa basi lah. Ya. Nah, jadi tuh kita kenalnya udah lama. Nah, jadi waktu dipanggil di Bogor, saya bilang, Mas terima kasih. Nah, tapi dia pakai teknik Jawa. Orang Jawa itu ngangkat orang. Ya. Dia merendah.
Mas Rizal, yang minta tolong Mas Rizal itu bukan Jokowi presiden. Siapa sih saya? Nggak ada apa-apanya dibandingin Mas Rizal, punya pengalaman dalam luar negeri. Yang minta tolong itu Jokowi presiden dan rakyat Indonesia. Begitu dia ngomong rakyat, kita lembes sudah. Refli. Oke. Akhirnya, ya Mas, karena yang minta ini rakyat yang pengen lebih bagus, Jokowi saya setuju. Ya kan? Tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Saya nggak mau laporan-laporan sama Pak JK. Kenapa? Ya JK biasanya dia bisnisin pengetahuan yang di dalam gitu. Iya kan? Dulu kan si JK waktu menterinya Gus Dur sebagai Menteri Perdagangan dan Ketua Bulog, dia bujuk pemerintahan Gus Dur untuk import beras 2 juta ton. Dia kasih kemudian sama si Aksa buat import. Untungnya gede. Nah Gus Dur baru tahu belakangan si JK main, dipecat JK. Jadi Menteri Perdagangan. Waktu itu dia Menko. Menteri Perdagangan. Oh, Menteri Perdagangan ya. Dipecat sebagai Menteri Perdagangan, diganti nama Luhut Panjaitan. Dipecat sebagai Ketua Bulog, diganti sama Rizal Ramli. Itu sejarahnya. Oke. Iya kan? Jadi dia kalau punya info apa, pasti dia dagangin. Ya. Akhirnya Jokowi setuju, ya udah Mas Rizal lapor, saya aja. Oke. Itu loh sejarahnya. Lalu kemudian nggak lama abang di situ. Setahun doang. Iya. Apa masalahnya? Masalahnya ada 2. Satu, JK memang terganggu sama kita. Oke. Dulu kan di sidang kabinet dia sangat dominan lah. Ya kan? Memang banyak orangnya JK kan di kabinet itu. Iya. Kabinet Jokowi yang pertama. Iya. Begitu kita masuk berubah. Iya kan? Pikiran-pikiran kita akhirnya jadi kesimpulan rapat. Jokowi nyimpulin itu gitu. Oke. Iya kan? Terus proyek-proyek dia kita potongin. Dia kan banyak proyek macam-macam lah di listrik. Pengen anaknya bikin tangki BBM. Yang paling spektakuler keluar itu yang 35.000 megawatt itu kan? Iya. Yang kedua, dia pengen anaknya bisnis bikin tangki BBM di Merak sama di Makassar. Suruh Pertamina yang bayar $600 juta atau apa. Saya bilang ngapain? Kita itu beli BBM 1,5 juta barrel setiap hari. Nggak usah pakai duit Pertamina, suruh aja pemasoknya bikinin tangkinya. Pasti mereka mau. Ini kan sama aja. Kita memang bahasanya kan ini sama aja sama dagang kerupuk. Refli mau dagang kerupuk, ya kan? Refli dia kan kaleng kerupuk, isi kerupuknya tiap hari tagih gitu loh. Ini kok mesti ngabisin duit Pertamina 602. Batalin Pak Jokowi. Jokowi setuju, batalin. Nah yang kedua ada main lagi mereka dengan itunya salah satu menteri lah. Mau bikin jaringan pipa BBM sepanjang Jawa. Nilainya investasinya $3 miliar. Ya, saya angkat tangan saya, semua udah setuju tadinya. Pak Presiden mohon maaf, ini kan jaringan BBM itu udah ada, tangki milik Pertamina, storage swasta dan lain-lain. Kok mau bikin jaringan baru lagi? Itu kan pemborosan. Dan yang kedua, bikin jaringan pipa BBM bahaya sekali. Di Rusia setiap 10 km dijaga tentara 5 km, diawasin pakai satelit. Karena kalau orang nakal, dia ledakin itu terjadi kebakaran besar. Saya tanya di Rut Pertamina waktu itu, udah siap lo mikirin aspek security dan keamanan? Enggak. Ngapain kamu? Di Rut Pertamina? Waktu itu si ini, bekas di Rut Semen Gresik juga, siapa namanya itu? Oke. Iya kan? Dwi ya, Dwi, bekas anak buah kita dulu di Gresik. Ya. Pak Dwi, ngapain bikin jaringan ini kan pemborosan. Saya setuju kita bikin jaringan pipa gas. Gas dari luar Jawa kita jadiin city gas supaya energi kita murah, lingkungan hidup kita bersih. Mohon maaf Pak Presiden, kita batalin ini. Jokowi setuju, kita batalin. Jadi hari itu aja ya Presiden atas saran saya batalin proyek yang punya KKN semua ini $3,6 miliar, hampir 50 triliun.
Rizal Ramli nyelamatin gitu loh. Ya, nah tapi gara-gara gini kan banyak yang kesel lah. Iya kan? Tapi termasuk abang ke konflik juga sama Ahok soal reklamasi. Ya, soal reklamasi. Iya. Ya si Ahok biasalah, ya kan? Dia diserang kiri kanan soal reklamasi, akhirnya nyerah. Kita tolongin supaya kita yang beresin gitu loh. Iya. Kita adain rapat di kantor dengan beberapa menteri. Sebelum rapat dia ngomong di depan rapat sama di depan wartawan. Apapun Dr. Rizal Ramli ini lebih hebat dari saya, lebih ngerti masalah. Yang kedua, dia orangnya sangat berani. Jadi keputusan rapat apapun, saya Ahok akan ngikut. Ya kita putusin waktu itu kan, supaya diberhentikan dulu reklamasinya, supaya kita pelajari mana yang bahaya, mana yang enggak. Tapi ternyata dia kan udah ada urusan sama Taipan di pulau reklamasi. Dia lobby lah agar kita dipecat. I see. Ya, jadi 2 JK. Makanya saya bilang waktu itu peng-peng, hati-hati dengan peng-peng. Pengusaha yang merangkap penguasa. Pengusaha itu pekerjaan mulia. Peng-peng, penguasa. Ya. Pengusaha itu pekerjaan mulia. Iya. Tapi ya, begitu merangkap bahaya. Itu konflik merugikan negara. Iya. Di luar negeri, Refli, biasa pengusaha jadi menteri, tapi mereka harus pisah, nggak ada konflik of interest. Nah ini kan si JK kelakuannya konflik of interest terus. Kalau di kita, kalau pengusaha jadi penguasa, bisa jadi orang nomor 1 kayak nomor 1 kita. Oh jadi 2 itu ya? 2 lah. Kalau kita jelasin kan nggak lucu. Iya. Tapi sekarang hubungan sama presiden gimana? Itu abang waktu itu 2017 ya? Terakhir 2016. 2016. Sampai berapa tahun kalau ada hal penting. Iya. Saya ketemu dia. Ya kadang-kadang saya kirimin memo dan dia dengerin. Iya. Ya contohnya saya udah nggak menteri berapa tahun nih. Tiba-tiba pengusaha batu bara ini pada lobby. Supaya harga batu bara ikut harga internasional aja. Iya kan? Harga batu bara pada waktu itu $60 di dalam negeri supaya dibebasin diekspor. Harganya $100. Ya pada lobby kan, pengusaha batu bara kan kuat. Iya. Ya, saya kirim memo WA Jokowi, Mas ini bahaya banget, PLN bisa bangkrut kalau ini dikerjain. Ya. Oh, untuk lobby ekspor gitu ya? Ya, dia besoknya rapat di Istana Bogor, menteri-menteri udah datang, dia bilang tadinya. WA nyampe ke dia? Ya. Oke. Nah, apa namanya nih? Ini tadinya kita rapat mau mutusin bebasin batu bara untuk ekspor, tapi saya putusin ya tidak jadi rapatnya, kita batalkan, tetap polisi yang lama. Gitu. Itu contoh. Ada lagi contoh-contoh yang lain. Tahun berapa itu? Itu sampai tahun 2017 ya. Masih ada komunikasi gitu. 2018 masih. Iya kan? Iya. Waktu pilkada misalnya. Iya. Ya, saya ketemu dia, saya bukan menteri. Iya. Saya bilang, Mas udahlah nggak usah dukung Ahok. Dia itu beban. Orang udah mau tenggelam, dia akan nyeret Mas ke bawah. Hari ini aja Mas sibuk ngurusin Ahok kan? Apalagi kalau dia kepilih, makin jumawa, ya pasti nyeret ke bawah nih, Mas. Ya karena Mas Tito, Kapolri waktu itu, juga curhat sama saya. Kenapa? Ya Ahok, saya sejak jadi Kapolri sibuk ngurusin Ahok doang. Ada acara apa, pasukan kita datengin, Brimob kita datengin. Nanti kalau dia menang, Mas Rizal makin kurang ajar. Jadi kerjaan saya Kapolri cuma ngurusin Ahok. Saya bilang Mas Tito di luar kan bukan situ pembela Ahok. Ya kenyataannya kan begitu. Nah, itu jadi, 2017. Ya. Akhirnya waktu saya ketemu Jokowi, saya bilang jangan dukung Ahok dah Mas. Mas jaga jarak dari dia. Dia ini orang mau tenggelam. Mas pasti ketarik. Kalau dia menang pun, Mas akan sibuk ngurusin dia sampai 2000 berapa? 22. Emang urusan Indonesia cuma dia doang. Saya bilang mohon maaf Pak Jokowi, saya nggak punya perusahaan polling.
Tapi Rizal Ramli kemana-mana, naik taksi, naik ojek, naik bajai, selalu nanya, random research, ya sering dilakukan. Ahok waktu kalah double digit, nggak mungkin Mas Rizal. Ya Mas, lihat aja.